Peperangan semakin dekat ke dalam ibu kota Kiev. Warga Ukraina berusaha untuk menyelamatkan diri keluar kota, sementara tentara Ukraina terus melawan. Pasukan Ukraina menyerang konvoi militer Rusia yang berada di dekat kota Kiev Sabtu pagi waktu setempat. Militer Ukraina mengklaim bahwa konvoi Rusia diserang di sebelah barat ibu kota. Tentara Ukraina memeriksa bangkai kendaraan yang mereka hancurkan. Sementara situasi di pusat kota Kiev hening, banyak warga yang bertahan dan mengungsi ke tempat aman. Namun banyak juga yang mengungsi ke negara tetangga seperti Polandia, Moldova, hingga Rumania. Jumlah korban yang tewas menurut Presiden Ukraina hingga Kamis malam sedikitnya 137 orang, baik militer hingga warga sipil. Namun hingga kini belum ada rilis resmi lagi jumlah korban yang tewas pada hari ketiga. Untuk membahas konflik Rusia dan Ukraina sudah bergabung bersama kami pengamat militer dan intelijen yang juga Ketua Bidang Hankam dan Siber Partai Perindo, Susaning Tias Kartopati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nuning. Assalamualaikum, selamat malam Mas Abe. Ya, semoga sehat terus ya Mbak Nuning ya. Alhamdulillah, lagi isoman nih. Ya, kami doakan yang terbaik untuk Mbak Nuning. Tapi bagaimanapun kalau di negara kita perang melawan pandemi itu terus kita lakukan. Tapi memang agak sedikit klise, agak sedikit ironi tepatnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Eropa. Saya fokus kepada bagaimana warga negara kita yang sudah berkumpul di KBRI Ukraina untuk menunggu waktu evakuasi. Kapan tepatnya evakuasi dilakukan menurut Mbak Nuning? Menurut pandangan saya, evakuasi warga negara Indonesia di sana itu harus secepatnya ya. Karena mereka itu kan sekarang sedang berada di shelter-shelter yang disiapkan. Dan itu tentunya bukan shelter yang dengan fondasi yang kuat. Sehingga itu akan sangat berbahaya sekali apabila terkena dengan senjata-senjata ataupun peluru, bom dan lain sebagainya. Jadi memang sangat riskan ya. Menurut pandangan saya KBRI harus segera dapat mengevakuasi warga negara Indonesia di Ukraina. Memang sih ini perang yang terjadi antara Ukraina versus Rusia itu sudah banyak diramalkan oleh para pakar dan para pengamat ya. Memang konflik ini sudah sejak tahun 2014 di mana Rusia menyerang Crimea ya hingga ke bagian timur dari Ukraina. Jadi memang di sini kelihatannya NATO tidak begitu serius dalam melakukan operasi pendangkalan untuk melawan Rusia, begitu Mas Abe. Ya. Jadi memang dalam hal ini kita lihat juga bahwa Ukraina sampai presidennya mengatakan ditinggalkan sendirian, itu kan karena memang pihak NATO sendiri tidak melakukan operasi pendangkalan yang masif ya, sehingga tidak nampak adanya satu upaya untuk menyelamatkan Ukraina itu sendiri. Ya, itu menarik juga karena sudah ada statement resmi dari Presiden Biden yang memastikan tidak akan mengirimkan kekuatan militernya ke Ukraina sebetulnya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Presiden Ukraina sendiri kan Presiden Zelensky ini bahkan sampai disebut dia ikut untuk bertempur habis-habisan hadap-hadapan dengan prajurit yang dikirimkan oleh Rusia. Nampaknya kita melihat satu skema perang yang akan berkepanjangan kalau kita lihat konteks ini di mana Putin sendiri meminta untuk militer Ukraina melucuti presidennya sendiri, Presiden Zelensky ini. Belum ada titik temu. Kapan kira-kira perang ini akan berakhir? Sudah ada ujungnya tidak, Mbak Nuning? Menurut berita yang kami terima, pada hari ini pihak Rusia sudah setuju untuk melakukan perundingan, tetapi perang tetap terus dilaksanakan di satu sisi yang lain ya. Memang dalam hal ini kan kita kalau di dalam ilmu pertahanan ya, perang yang ada di Balkan ini adalah perang
asimetrik di mana Rusia memiliki kekuatan luar biasa sementara Ukraina memiliki kekuatan yang inferior. Nah, menurut saya ini harus ada campur tangan dari PBB dan NATO sendiri itu harus memilih melakukan serangan masif atau melakukan perundingan begitu. Ya. Mbak Nuning, kalau kita lihat propaganda yang dilakukan oleh Presiden Putin sendiri kan menyatakan bahwa Presiden Zelensky adalah seorang pecandu narkoba, neo-Nazi, dan lain sebagainya. Dan propaganda ini dilakukan dengan tujuan satu, tentu saja melucuti kepresidenan dari Presiden Zelensky. Hal ini jarang sekali kita lihat ya di era kontemporer saat ini terjadi begitu ya. Apakah hal ini mungkin dilakukan, memang itu satu-satunya solusi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina? Iya, Rusia itu memiliki satu kemampuan bukan saja militer yang kuat, yang tadi saya katakan bahwa kalau dibanding dengan Ukraina itu kan yang inferior ya, mereka itu memiliki kekuatan militer yang superior. Tetapi Rusia juga memiliki kemampuan intelligence device serta human intelligence yang sangat kuat. Di dalam fungsi-fungsi intelijen itu yang di mana melakukan proses disepsi, lalu kemudian tradecraft, seperti yang dilakukan oleh Putin ini kita bisa sampaikan itu adalah sebuah tradecraft, di mana secara psikologis melemahkan dari Presiden Ukraina itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa Presiden Ukraina itu adalah mantan komedian dan lain sebagainya. Nah, itu secara masif baik itu di media Rusia maupun di kalangan yang ada itu disebarluaskan. Dan perlu kita ketahui bahwa mungkin ini sangat sedikit orang juga yang mengetahui bahwa sementara pihak di Ukraina, bangsa Ukraina itu kalah dengan bangsa Indonesia yang bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki Pancasila dan lain sebagainya. Di Ukraina itu banyak sekali anak-anak muda yang sudah tidak punya kebanggaan terhadap Ukraina. Bahkan mereka tidak mau belajar bahasa Ukraina. Mereka lebih proud dikatakan I'm Russian, begitu. Jadi memang dalam hal ini tentu tidak mudah ya. Kalau urusan Ukraina akan mengalahkan Rusia tentu tidak. Tetapi semoga saja perundingan yang akan dilaksanakan pada hari ini antara Rusia dan Ukraina menghasilkan hal yang baik sehingga tidak perlu ada perang dunia ketiga. Karena apa? Efek dominonya itu kan walaupun perangnya di sana, tapi efek dominonya bisa kita rasakan seperti BBM perlu subsidi, lalu kemudian harga minyak naik, kemudian secara sosial politik juga akan ada pergeseran-pergeseran tentunya. Ya. Terakhir ini Mbak Nuning, peran Indonesia tentu saja akan dinanti tentu saja dari berbagai pihak. Apakah kita memang sepatutnya wait and see saja atau kita bisa melakukan terobosan dalam hal ini? Mengingat beberapa embargo sudah dilakukan kan, embargo ekonomi terhadap Rusia, tapi tetap saja Rusia sampai saat ini tidak bergeming. Di sisi lain kalau kita mau ambil sikap juga, Presiden Putin sudah tegas mengatakan siapapun yang ikut campur, kami punya kekuatan nuklir. Nah, ini juga menjadi gertakan yang memang kita harus pikirkan ulang untuk memainkan peran kita dalam konflik antara Rusia Ukraina, Mbak Nuning. 3 hari yang lalu saya sendiri masih mengatakan wait and see, tetapi kalau sekarang kita tidak bisa wait and see. Secara diplomatis maupun campur tangan ya, tetapi walaupun tidak langsung, kita tetap harus melakukan suatu hal penyikapan. Apalagi Presiden Jokowi sekarang menjadi pimpinan di G20. Persis. Nah, itu harus menyampaikan kepada pihak PBB seruan agar mari kita melakukan proses perdamaian. Ya, itu yang kita Jokowi menyampaikan pun dampak domino itu dirasakan di seluruh dunia ya, bukan hanya
di belahan kita saja, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, juga dalam melaksanakan Mbak Nuning. Natuna Utara gitu atau di Laut Cina Selatan, kita tidak boleh stop karena kita tidak pernah tahu kapan ada serangan-serangan dadakan, begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nuning atas waktu Anda berbincang bersama kami di iNewsroom Weekend. Terima kasih Mas Abe, selamat sore. Selamat sore. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memposting video dirinya yang masih berada di Kiev. Video ini sekaligus menepis informasi yang beredar Presiden Ukraina melarikan diri di tengah serangan Rusia. Di tengah-tengah serangan Rusia ke Ukraina, beredar beragam informasi palsu di internet. Di antaranya adalah Presiden Ukraina melarikan diri dari ibu kota. Sabtu pagi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjawab informasi palsu ini dengan memposting video dirinya yang masih berada di Kiev. Pernyataan ini sekaligus menepis serangkaian informasi yang beredar bahwa Ukraina menyerah. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуації. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Volodymyr Zelensky sebelumnya juga sempat memposting video di media sosial. Dalam video ini, ia memperlihatkan Presiden Ukraina masih berada di Ukraina. WNI yang berada di Ukraina diminta berkumpul di KBRI di kota Kiev sambil menunggu waktu evakuasi. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan skenario mengevakuasi WNI dari Ukraina. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di Ukraina diminta berkumpul di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di ibu kota Kiev karena mendapat jaminan keamanan oleh militer Ukraina. Ada sekitar 79 WNI yang telah berada di KBRI, termasuk keluarga Denny Fahri dan Vanda Sakina yang sudah tinggal di Kiev, Ukraina selama setahun belakangan. Udah niat kalau misalnya pun ada apa-apa, kita harus kumpul di KBRI. Gitu, karena memang yang bisa mengevakuasi ya memang dari KBRI, karena kan untuk sendiri kita punya keterbatasan ya, dari mulai bahasa, dari mulai kendaraan. Saat ini seluruh WNI di seluruh Ukraina diminta berkumpul di KBRI sambil menunggu rencana evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Komunikasi terus dilakukan dan skenario evakuasi sudah disiapkan untuk membawa WNI keluar dari Ukraina saat kondisi semakin genting. Berharap untung besar, pria di Lebak, Banten nekat menimbun 24 ton minyak goreng. Kami hadirkan informasinya usai jeda.